Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi, dengan dosen pengampu Bapak Haji Warman Marcel. Ya, pada video kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah PPKN. Ya, langsung saja kita langsung memasuki materi yang pertama, nilai filosofis sila ketuhanan yang Maha Esa. Secara umum, nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa diinterpretasikan sikap takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan. Manusia Indonesia wajib beragama dan manusia yang religius. Ada kekuatan tarik-menarik antara keinginan untuk lepas dari agama dalam mengatur kehidupan sehari-hari dan keinginan untuk memadukan agama dalam bidang-bidang kehidupan. Ini berkaitan dengan moralitas, perilaku sehari-hari, dan perkara mengatur bangsa dan negara ini. Pengertian paham ketuhanan dalam sila ke-1 secara implisit. Untuk sampai pada pengertian Tuhan, manusia bisa berpangkal pada pengetahuannya tentang alam dan dirinya sendiri. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, 1. Memiliki sifat-sifat terbatas atau fana. 2. Relatif. 3. Tergantung. 4. Diciptakan atau terjadi. 5. Tidak niscaya atau tidak sempurna. Dan 6. Tidak mutlak. Dibandingkan sifat Tuhan yang adikodrati, maka sila muncul sebagai dari kodrat manusia, yaitu usaha manusia untuk lebih mengenal dan dekat pada Sang Maha Sempurna. Secara eksplisit, keberadaan Tuhan juga timbul karena pengaruh-pengaruh agama besar di dunia ini. Agama-agama ini menyebarkan pemahaman dan penghayatan bahwa selain fenomena alami, ada kekuatan adikuasa yang menguasai alam semesta, yaitu Tuhan yang diyakini keesaannya, di mana tidak ada kekuasaan lain yang dapat menandinginya. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa mengandung muatan konsensus yang tinggi. Konsensus ini mengakui keragaman bangsa dari barat sampai ke timur. Penggunaan ini juga berkonsekuensi serius untuk hidup bersama sebagai bangsa yang majemuk atau suku, budaya, agama, dan strata dan ekonomi. Maka perumusan satu Tuhan ini sebenarnya menegaskan satu arah bersama yang hendak dituju oleh berbagai unsur keragaman. Arti religi, religer, religio, mangkat, mengikat, ikatan atau pengikat. Latin. Religi adalah ikatan antara manusia dengan Tuhan. Ikatan religius bukan penghalang kebebasan, tapi sumber justru kebahagiaan manusia. Ikatan religius bukan penghalang kebebasan, tapi sumber justru kebahagiaan manusia. Karenanya tidak ada siapapun termasuk negara yang bisa memaksakan keyakinan individual terhadap ikatannya dengan Tuhan. Karenanya negara sekalipun tidak berhak memerintah cara-cara berdebat, bersembayang dengan tersebut. Dengan kata lain, negara tidak berhak mencampuri kehidupan batiniah seseorang yang merupakan kemerdekaan pribadinya. Seandainya seseorang sadar meyakini kehidupan batiniah yang dipilihnya, maka penghayatan tersebut tidak hanya
berdasarkan tradisi, melainkan pada pencarian pada makna dan hakikat hidupnya yang unik sebagai ciptaan Tuhan. Religi pertama-tama berupa keputusan batin pribadi, kemudian diikuti dengan keputusan komunal dalam wadah agama. Hubungan antara negara dan religi. Soekarno menemukan fakta bahwa pada dasarnya orang Indonesia adalah bertuhan. Fakta ini yang menurutnya menjadi jiwa bangsa Indonesia. Maka dengan perumusan sila ke-1, Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bertuhan atau negara warganya demikian, dan terbuka bagi semua kalangan yang dibentuk oleh berbagai prioritas yang ada. Dengan demikian secara implisit ia menyatakan fungsi negara bagi religi adalah wadah bagi hidupnya agama-agama dan kepercayaan setiap individu atau kelompok di negeri ini. Profesor Dr. Andes Dirjakara mencoba menginvestasikan pemikiran Soekarno dalam ceramahnya berjudul Pancasila dan Religi. Dalam hubungan agama dan negara, ia mengumumkan dalam kaitannya dengan pandangan hidup, ia tidak melihat adanya perlawanan Pancasila, menggiring manusia untuk mencintai Tuhannya. 2. Dalam kaitan dengan gotong royong dan kesejahteraan dan kemakmuran bersama, sila ke-1 diletakkan sebagai prinsip fundamental. 3. Kekhasan tidak bisa dipaksakan, apalagi negara campur tangan atau intervensi hegemonistik terhadap religi. 4. Negara berdasarkan Pancasila ini bukan negara agama. Artinya walaupun setiap orang beragama dan berjamaah, ini tidak langsung berarti negara dijalankan berdasarkan satu norma agama tertentu. Sekaligus juga ia menghindari ekstrimlah negara Pancasila, bukan pula negara profan, artinya negara mengakui eksistensi agama setiap warganya tidak memiliki tidak peduli atau memusuhi realitas. 5. Lebih jauh, ia berusaha memakai argumen jalan tengah. Nasionalisme sekuler beragumentasi bahwa peran agama perlu dibatasi karena dalam modernitas sudah terjadi diferensiasi atau spesiasi bidang kehidupan. Masalah hidup sudah sedemikian kompleks. Karena itu, agama bukan satu-satunya solusi tepat bagi penyelesaian masalah. Agama adalah bagian dari wahana solusi konflik dalam tataran personal dan komunal. Gabungan ini membawa keyakinan bahwa negara akan makmur jika serius menerapkan ilmu pengetahuan. Karena itu tidak terlalu mengedepankan isu agama, namun isu nasionalisme. Sultan Takdir alias Shah Bana merupakan salah satu tokoh yang menegaskan ini. Kaum nasionalisme religius melihat cara-cara yang ditempuh kaum sekuler sebagai pelanggar perintah Tuhan. Mereka memudahkan kaum sekuler telah merusak tatanan religiusitas yang diperintahkan Tuhan dan dipelihara berabad-abad. Rusaknya tradisi biasanya diikuti dedikasi moral, standar penilaian etis moral,
etis moral menjadi kacau akibat pola pikir dan hidup yang dibawa kaum sekuler dengan ilpeng dan teknologinya. Karena itu mereka yakin dengan pengembalian posisi agama dalam proses kehidupan politik akan membawa kembali kesejahteraan dan kemakmuran. Pelaksanaan norma-norma agama dalam proses politik atau proses bernegara. Bukanlah bernegara salah satu identik dengan dominasi norma atau hukum agama sebagai dasar-dasar pegangan perilaku, proses berpikir, dan pemaknaan realitas. Kedua golongan tersebut bertemu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada wadah BPU-PKI dan BPKI. Pembicaraan menjadi singkat karena sudah menjurus dirumuskannya di sebuah filosofis dasar negara. 3 model relasi hubungan antara negara dengan religi. 1. Model pendekatan politik legal. 2. Model pendekatan kultural. Dan 3. Model independentasi atau pemisahan agama terhadap negara. Implikasi sila ketuhanan dalam kehidupan. Allah adalah figur yang diyakini menciptakan alam semesta dan isinya. Mempersoalkan penciptaan berarti mempersoalkan titik awal kehidupan. Adakah fakta kehidupan adalah suatu yang bernilai, berharga, diwakili, atau membangun, merawat, memelihara kebaikan? Istilah itu dalam sejarah manusia berusaha dihindari, menghancurkan, memusnahkan adalah fakta yang dicegah sepanjang umur manusia. Maka sikap-sikap menjaga kehidupan yang lahir dari pemahaman kultur kehidupan. 1. Segala benda dan makhluk berbeda dalam kedudukan yang sama-sama diciptakan Tuhan. Melecehkan salah satu bentuk diri tingkat kehidupan sama saja dengan tidak menghormati Allah. Tidak pelecehan, yaitu segala sikap yang bernuansa subordinatif, diskriminatif, otoritatif terhadap makhluk lain dalam dikategorikan sikap ini. 2. Upaya pelestarian alam menjadi penting, tidak hanya bertujuan memperbarui sumber alam saja. Upaya bersifat konservasi alam dan pembangunan kemampuan bumi sebagai tempatnya yang layak. 3. Penelitian dan upaya memerangi penyakit juga penting bagi upaya merawat kehidupan. Upaya ini bisa dikembangkan dengan bantuan sains dan teknologi. Persoalannya sebagaimana mengarahkan perkembangan sains dan teknologi sebagai sarana konstruktif. Dan 4. Penegakan upaya penghancuran, misalnya perang, mengedepankan sikap anti kekerasan. Toleransi dan dialog. Tolerate, tauing, tolerate, lat, berarti memikul, menanggung, atau enduring merupakan mengizinkan atau allowing. Toleransi berarti memberi kesempatan kepada atau memberikan pihak lain untuk menyelenggarakan kegiatan. Mengakui adanya perbedaan, sikap tidak mengganggu, membiarkan penganut agama lain menjalankan ibadah, dan misal sejauh tidak mengganggu ibadah dan misi agama saya. Toleransi memberi rasa aman, damai, dan menjamin situasi harmonis. Namun toleransi hanya membuat orang mengakui, namun belum tentu mereka toleransi, hanya mengiyakan pembedaan agama di negara ini, tetap tidak
mengakomodasi perbedaan ini menjadi peluang untuk bertemu atau membahas kesejahteraan dan kepentingan bersama. Dialog komunikasi dua arah. Dalam konteks agama bisa disebut interaksi dialogis berupa aktivitas verbal, diskutif, maupun non-verbal diskutif. Dalam konteks pluralitas di Indonesia, orang tidak bisa bersembunyi dan berkomunikasi dengan golongannya saja di dunia kerja, di dunia pendidikan, di pergaulan sosial lain. Orang dipaksa bertemu dengan orang lain dengan latar belakang yang kompleks. Di sini pluralitas dapat menjadi sarana konflik dan sumber krisis. Sekaligus pertemuan ini bisa menjadi sarana penyelesaian koeksistens tanpa usaha untuk saling memahami dan mengerti. Diperlukan sikap keterbukaan menerima perbedaan, menguasakan pertemuan unsur majemuk terhadap dan menggerakkan pluralitas agama bukan untuk mencari siapa yang unggul atau doktrin supersesionisme, tetap pada mencari inspirasi untuk mencegah masalah kemanusiaan. Perhatian agama bukan hanya mencari kebenaran dalam agamanya sendiri. Melalui dialog intrareligius, tetapi tertuju pada masalah kemanusiaan, atau dalam dialog interreligius, melalui pergumulan secara langsung dengan peristiwa tidak adilan, penindasan, pengucilan, yang menyadarkan bahwa religi benar-benar memiliki daya pembebas atau emansipatoris. Perlu diwaspadai, agama jangan sampai menjadi alat politik, tetapi peran untuk memberikan jalan keluar kreatif mengingat hakikat, harkat, dan martabat kita sebagai gambaran cinta Allah. Interaksi dialog mengandalkan sikap terbuka terhadap tradisi agama sendiri dan agama lain yang memungkinkan terjadinya otoritik dialog atau introjektivitas antar tradisi religius akan menghantar kita pada pemahaman mendalam pada masalah manusia yang akhirnya mempertajam pengenalan kita kepada Tuhan. Agama hendaknya menjadi titik konvergen pertemuan dan sebagai ajaran moral, kepentingan, keyakinan, serta niat. Dan untuk membangun, ada beberapa syarat dialog antar umat beragama. 1. Dialog beragama mesti berdasarkan pengalaman religius atau pengalaman beriman yang kokoh. 2. Dialog menuntut keyakinan bahwa religi lain juga memiliki dasar kebenaran pula. 3. Dialog harus didasari keterbukaan pada kemungkinan perubahan yang tulus atau pemahaman. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.